Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Arsitektur Enterprise. Semoga Anda semua bisa mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik, di mana kita masih melaksanakannya secara online. Untuk minggu ini, kita sudah memasuki di minggu yang keempat, di mana minggu keempat ini kita akan membahas mengenai metode dan kerangka kerja arsitektur enterprise yang menggunakan SOA. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa topik materi dari arsitektur enterprise. Di antaranya adalah mengenai topik yang pertama berkaitan dengan metode dan kerangka kerja arsitektur enterprise. Yang kedua, menggunakan pendekatan arsitektur enterprise service oriented arsitektur atau disingkat dengan SOA, dan nanti ada tugas mandiri. Tujuan dari materi pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar mengenai metode dan kerangka kerja arsitektur enterprise dengan menggunakan pendekatan service oriented arsitektur atau SOA dengan contoh kasus yang nanti akan diimplementasikan dengan bentuk tugas mandiri. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut dengan metode arsitektur. Metode arsitektur merupakan kumpulan teknik dan langkah-langkah proses terstruktur yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara sebuah arsitektur enterprise. Artinya, untuk kita bisa melakukan suatu bentuk pemeliharaan terhadap sebuah arsitektur enterprise, maka ada beberapa kumpulan dan teknik dan langkah-langkah yang akan kita lakukan secara terstruktur yang disebut dengan metode. Dan biasanya metode ini akan memberikan suatu bentuk. Pertama, menjelaskan berbagai tahapan dalam siklus hidup arsitektur, sehingga tahapan-tahapan itu dapat dijelaskan dengan sebaik mungkin. Dan yang kedua juga harus dijelaskan apa saja yang dihasilkan dari setiap tahapan yang dilakukan di dalam metode arsitektur tersebut. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memverifikasi atas pengujian hasil tersebut yang nanti dapat dikatakan benar-benar bahwasanya arsitektur tersebut sudah benar sesuai dengan tahapan apa yang dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan metode arsitektur yang membuat beberapa hal, dan dia merupakan kumpulan teknik dan langkah-langkah yang proses terstruktur untuk dapat digunakan menciptakan dan memelihara sebuah arsitektur enterprise. Dengan kata lain, bahwasanya keberlanjutan dari sebuah arsitektur enterprise harus dipelihara dan dijaga dengan menggunakan metode-metode arsitektur tertentu. Nah, ini contoh beberapa metode pengembangan yang dapat digunakan untuk menciptakan dan memelihara dari arsitektur enterprise. Pertama, ada metode rasional unified process atau RUP. Yang kedua ada metode UN atau SEVAK Modeling Methodology atau UMF. Kemudian ada metode ADM, Architecture Development Method dari TOGAF, yang ini yang nantinya akan kita pergunakan. Dan yang keempat ada metode pengembangan arsitektur enterprise yang menggunakan FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework. Beberapa metode ini tentu nanti bisa kita diimplementasikan, namun disarankan dalam mata kuliah ini nantinya untuk melakukan beberapa pengembangan yang berkaitan dengan arsitektur enterprise, kita menggunakan metode ADM yang merupakan suatu bentuk standar yang dikembangkan dari TOGAF. Karena dalam metode ADM di sini lebih menjelaskan tentang menyediakan pentahapan-pentahapan yang secara detail dan jelas untuk pengembangan dari arsitektur teknologi informasi itu sendiri. Berikutnya, contoh beberapa kerangka kerja yang bisa dipergunakan di dalam arsitektur enterprise, di antaranya adalah dengan menggunakan standar IEEE, ya, IEEE gitu ya. Kemudian menggunakan metode Zahman, kemudian juga menggunakan metode TOGAF yang merupakan the Open Group Architecture Framework dan Model Driven Architecture atau MDA. Ini contoh beberapa kerangka kerja
yang nanti semuanya dapat diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Dan dalam hal ini nanti kita akan juga menggunakan dari TOGAF, karena memang metode ini yang disarankan mengenai metode dan kerangka kerja arsitektur yang ditujukan khusus bagi arsitektur enterprise. Kita sekarang masuk ke pendekatan dari arsitektur enterprise yang menggunakan SOA, Service Oriented Architecture. Di dalam enterprise SOA terdapat 3 hal utama yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan sistem informasi. Pertama adalah pendekatan arsitektur service oriented arsitektur itu sendiri. Yang kedua, bagaimana proses bisnisnya. Dan yang ketiga, berkaitan dengan informasi. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana pendekatan arsitektur yang dimulai dengan pendekatan dari service oriented arsitektur. Di dalam pembahasan kita beberapa minggu yang lalu bahwasanya untuk kita bisa mengatakan dia sebagai suatu bentuk enterprise arsitektur harus memenuhi ke dalam beberapa kategori. Misalnya dia punya bisnis, ada data, ada aplikasi, dan ada teknologi. Berarti untuk bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk enterprise arsitektur, maka harus meliputi bagaimana proses bisnisnya, struktur organisasi yang ada, dukungan aplikasi, dan infrastruktur secara teknis atau yang disebut dengan teknologi arsitektur. Maka dengan demikian di bagian service oriented arsitektur, maka dia akan berhubungan dengan agility dan penggunaan ulang atau reuse sistem informasi. Nah, inilah yang dituntut bagaimana kita melakukan satu bentuk kelincahan dalam satu bentuk struktur organisasi yang membentuk dari enterprise arsitektur itu sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana sebuah proses bisnis yang merupakan elemen penting dalam arsitektur enterprise terkait dengan perubahan yang dibuat di dalam organisasi. Maka ini harus juga dijelaskan sebenarnya proses bisnis itu seperti apa. Karena ini berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang nanti akan dilakukan di dalam service oriented arsitekturnya. Yang ketiga berkaitan dengan informasi yang merupakan bahan mentah operasi yang dilakukan oleh sistem. Di mana nanti dari informasi ini merupakan kumpulan dari beberapa data yang bisa diambil satu bentuk kesimpulan dari satu bentuk kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi inilah yang dilakukan berkaitan dengan pendekatan untuk service oriented arsitektur yang berkaitan dengan proses bisnisnya, informasi yang dilakukan, dan hubungannya antara sebuah sistem di dalam enterprise yang ada yang berkaitan dengan penggunaan secara berulang dari sistem informasi yang dipergunakan. Alasan kenapa kita menggunakan pendekatan arsitektur yang menggunakan sistem oriented arsitektur atau yang menggunakan service oriented arsitektur, karena SOA ini merupakan gaya untuk mengelompokkan arsitektur menggunakan layanan bisnis yang secara umum dikumpulkan untuk sebuah kumpulan jalur bisnis atau aplikasi. Jadi untuk service oriented arsitektur memang sengaja khusus dipergunakan untuk sebuah kegiatan bisnis atau aplikasi, sehingga ini dianggap menjadi tepat kenapa kita menggunakan service oriented arsitekturnya. Dan yang memotivasi utama bahwasanya kita menggunakan SOA ini adalah adanya pemecahan menjadi penyimpanan aplikasi independen atau blok monolitik yang menjadi penyebab utama kesulitan dalam pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan sebuah sistem. Artinya di sini dengan menggunakan service oriented arsitektur kita bisa membuat aplikasi menjadi beberapa bagian-bagian yang dapat kita kembangkan dan kita pelihara, yang kalau selama ini menjadi suatu bentuk blok-blok, menjadi satu blok atau blok independen yang menjadi kesulitan untuk pengembangan dari suatu bentuk arsitektur enterprise-nya. Sehingga ini yang menjadi motivasi utama kenapa kita melihat dari sisi service oriented arsitekturnya untuk melakukan pendekatan pengembangan dari sebuah metode arsitektur enterprise. Nah, kita lihat di sini bahwasanya sebuah gambaran yang menjelaskan tentang arsitektur enterprise yang menggunakan service oriented arsitektur. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tingkatan, ada customer interface-nya, ada business process, ada service komponen, dan ada operational system.
di mana masing-masing tingkatan ini atau bagian ini itu memiliki beberapa kegiatan yang berbeda-beda. Tapi berkaitan dengan sebuah service oriented arsitektur, maka masing-masing punya keterkaitan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau kita lihat dari mulai bawah di sini, berarti ini adalah operasional kegiatannya, kemudian menyangkut kepada service, kemudian berkaitan juga dengan service komponen yang dilakukan, kemudian berkaitan juga dengan bisnis proses, dan berkaitan dengan customer interface-nya. Artinya di sini dibagi menjadi 5 layer atau 5 bagian. Nah, inilah struktur secara logiknya yang berkaitan dengan arsitektur service oriented arsitektur. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat dari gambar ini, maka nanti ini bisa digambarkan dengan menggunakan sebuah aplikasi Archimate TOGAF, di mana memiliki beberapa simbol dan lambang-lambang yang berbeda dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau di sini kita lihat sebagai suatu bentuk customer interface, berarti ini adalah satu bentuk tampilan. Ya, bisa saja monitor, bisa saja layar, screen, dan yang lainnya. Berarti ini bisnis proses, sebuah tahapan-tahapan yang menjelaskan tentang proses yang dilakukan. Dan inilah service yang dilakukan yang punya keterkaitan dengan komponen-komponen service-nya, tentang perangkat yang dipergunakan dan operasionalnya, tentang penggunaan sistemnya, tentang penggunaan database-nya, dan yang lainnya. Maka dengan demikian ini punya saling keterkaitan satu dengan yang lain, di mana service memegang peranan utama baik berkaitan dengan komponen yang dipergunakan dan operasionalnya, maupun dengan proses bisnis dan customer interface atau tampilan yang nanti akan dilihat oleh para customer atau oleh para pelanggan yang menjadi antarmuka atau user interface yang bisa dijadikan satu bentuk komunikasi dengan para pelanggannya. Nah, selanjutnya di dalam sistem pendekatan service oriented arsitektur dibagi menjadi 5 layer. Yang tadi ada kliennya, ada bisnis proses, ada service, ada komponen, ada sistem platform atau operasionalnya. Ini yang seperti di gambar tadi, bahwasanya dibagi menjadi 5 bagian, ya. Dan masing-masing bagian tentu punya peranan dan punya kegiatan yang berbeda-beda, namun dia menjadi satu kesatuan yang saling terkoordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya bahwasannya juga di dalam struktur arsitektur enterprise yang menggunakan service oriented arsitektur ini didampingi dengan aturan dan best practice. Artinya ada sebuah petunjuk yang memberikan suatu bentuk aturan tertentu yang membangun norma untuk ketergantungan. Misalnya penggunaan komponen oleh layer lebih tinggi, sebuah service komponen tidak boleh tergantung kepada client service. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya penggunaan service komponen di sini dia tidak punya hubungan dengan client service, tapi dia akan punya hubungan dengan service itu sendiri, ya. Jadi masing-masing layer ada punya aturan tersendiri di mana mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya di dalam gambar ini juga menjelaskan salah satu cara untuk mengendalikan kompleksitas ini adalah membuat itu komponen berbeda jenis dan level. Nah, kalau kita contohkan ini dalam satu bentuk enterprise yang secara umum membentuk suatu bentuk struktur yang sangat kompleks, maka dengan membagi-bagi seperti ini menjadi 5 komponen di sini, maka nanti pengaturannya akan lebih mudah dan kita lebih mudah untuk bisa menjadikan dia menjadi beberapa level dengan berbagai jenis kegiatan yang dilakukan. Saya kira demikian yang bisa dijelaskan dalam materi ini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, nanti kita bisa diskusi di dalam Google Meet-nya tentang materi bagaimana service oriented ini saling mendukung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Sehingga dengan adanya struktur arsitektur enterprise yang menggunakan service oriented arsitektur ini, kita bisa lebih memahami lagi tentang bagian-bagian yang terlibat di dalam sebuah arsitektur enterprise yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan, service, komponen, dan sistem operasional atau yang menjadi suatu bentuk platform yang dipergunakan, juga berkaitan dengan customer interface-nya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita ini, karena kita masih dalam kondisi masa COVID dan perkuliahan dilakukan secara online. Tentu kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita, dan untuk itu tetap kita memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak di tempat keramaian.
Dan jangan lupa kalau kita keluar rumah harus tetap memakai masker. Dan tentu juga kita jangan sekali-sekali menggunakan narkoba, stop narkoba dari sekarang. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang perkuliahan kita di pagi hari ini yang berkaitan dengan sistem pendekatan arsitektur enterprise yang menggunakan metode pendekatan pengembangannya, yaitu service oriented arsitektur yang dibagi menjadi 5 layer atau 5 lapis atau 5 bagian, yaitu client interface, business process, kemudian service itu sendiri, kemudian service komponen, dan sistem platform. Sehingga dengan pembagian seperti ini kita bisa lebih mudah lagi untuk mengembangkan dari model-model arsitekturnya yang berkaitan dengan service yang dilakukan di masing-masing layer atau di masing-masing bagian. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kelas kita pagi ini, dan untuk itu kita kembali nanti ke Google Meet untuk kita berdiskusi tentang materi ini. Dan saya sudahi untuk presentasi slide ini dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi di Google Meet-nya.